Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my Solih and Solihah students, how are you today? I hope you are doing well. Welcome back for another lessons of Bahasa. But before we start our lessons today, let's pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Today we are going to learn about fabel atau legenda. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen and listen to me carefully. Fabel atau legenda. Fabel merupakan sebuah teks yang bercerita tentang hewan atau binatang yang memiliki perilaku seperti halnya manusia. Sedangkan legenda adalah teks yang menceritakan tentang asal-usul suatu daerah tertentu. Itu ya pengertian dari fabel atau legenda. Fabel dan legenda merupakan dua teks narasi yang berbeda, tetapi memiliki unsur dan ciri-ciri yang sama. Fabel ataupun legenda memiliki unsur-unsur pembentuk. Ada 5 unsur pembentuk fabel atau legenda. Unsur yang pertama yaitu tema atau pokok cerita yang akan dikisahkan dari penulis kepada pembaca. Unsur yang kedua yaitu alur atau rangkaian atau urut-urutan cerita atau peristiwa yang ada di dalam teks. Unsur yang ketiga yaitu penokohan, yaitu cara penulis dalam memerankan tokoh-tokoh yang diceritakan dalam teks baik fabel maupun legenda. Unsur yang keempat yaitu latar. Latar di sini terdiri dari latar waktu, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Yang kedua latar tempat atau lokasi, dan yang ketiga latar suasana. Unsur yang kelima atau yang terakhir yaitu amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan dari penulis kepada pembaca. Itu ya 5 unsur teks fabel atau legenda. Selanjutnya yaitu ciri-ciri fabel atau legenda. Ciri yang pertama yaitu bersifat fiksi atau tidak nyata, jadi hanya berupa imajinasi dari penulis. Itulah kenapa kebanyakan cerita fabel ataupun legenda memuat cerita-cerita yang mungkin bagi sebagian orang itu tidak masuk akal karena hanya berupa imajinasi dari penulis saja dan tidak terjadi di dunia nyata. Ciri yang kedua yaitu tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fabel biasanya berupa binatang. Ciri yang ketiga yaitu perwatakan binatang yang diceritakan dalam fabel biasanya bersifat baik dan buruk, jadi sama halnya dengan perwatakan manusia. Ciri yang keempat yaitu cerita yang ada pada fabel ataupun legenda biasanya berupa rangkaian peristiwa sebab akibat yang diurutkan dari awal hingga akhir atau penyelesaian dari peristiwa tersebut. Ciri yang kelima yaitu menunjukkan penggambaran moral. Itulah kenapa pada bagian unsur tadi terdapat unsur amanat, karena biasanya tujuan penulis membuat suatu teks fabel ataupun legenda yaitu untuk memberikan pesan moral kepada pembaca. Ciri yang keenam yaitu penggunaan bahasa sehari-hari atau penggunaan bahasa yang tidak formal dan cenderung kalimat naratif. Ciri yang ketujuh yaitu latar dari teks fabel ataupun legenda biasanya terletak di alam sekitar. Itu ya 7 ciri teks fabel atau legenda. Okay class, we will stop here. We will continue next week. Do you have any question before we end this class for today? If you have any question, you can call Bunda Esti. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Before we close our lessons today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Bunda Esti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semua anak teladan itu hebat. See you!